Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran agama Katolik kelas 7 pada hari ini. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian melalui video pembelajaran ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak, umumnya remaja SMP sadar bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki sedang berkembang. Nah, ia sadar bahwa dirinya makin menarik karena cantik atau tampan. Ia juga sadar bahwa kekasan dan fungsi-fungsinya dirinya makin bertambah. Nah, dalam kondisi semacam ini, sesungguhnya mereka makin perlu mendapat bimbingan dan arahan, ya, agar anak-anak pada usia SMP ini tidak hanya merasa puas terhadap pencapaian kematangan fisik, ya. Sebab kalau kita melihat kasus atau kenyataan sekarang ini yang memperlihatkan beberapa remaja yang menggunakan pencapaian kematangan fisik itu justru dengan melakukan tindakan yang dapat merusak diri mereka sendiri. Seperti contoh, memamerkan bahkan menjual tubuh secara murahan, atau melakukan pengeroyokan untuk memperlihatkan kekuatan, atau juga merokok, atau bahkan memakai narkoba sebagai gaya hidup. Nah, anak-anak yang baik, melalui pelajaran kali ini, kalian semua diharapkan sejak dini, sejak sekarang, belajar untuk melatih diri bersikap kritis, ya, di dalam memilih dan memilah hal-hal yang mendukung perkembangan kepribadian Anda semua, dan berusaha dengan keras menghindari dan menolak hal-hal yang dapat merusak diri kalian. Nah, sebelum itu, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita bersikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur telah diciptakan sebagai citra-Mu, sebagai perempuan atau laki-laki. Bimbinglah kami agar dalam masa remaja ini kami dapat melatih dan memperkembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki sejati, menjadi manusia yang sempurna, seturut teladan Putra-Mu, Yesus Kristus dan Bunda Maria, Bunda kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, untuk masuk pada pelajaran tentang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki, ya, tidak lepas dari kata seks. Nah, selain kata seks ada juga seksualitas. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apa itu seks? Nah, anak-anak, seks ini lebih menunjuk pada jenis kelamin serta kekasan fungsi yang terkait dengan jenis kelamin tersebut. Nah, contoh, ya, kalau pada wanita, ya, seks ini berkaitan dengan organ, ya, yang dimiliki oleh perempuan, yaitu vagina, ada vagina, lalu kemudian ada rahim dan memiliki sel telur. Oleh karena itu, anak-anak, perempuan, ya, bisa mengandung, laki-laki tidak bisa.
Nah, kita lihat kalau organ seks laki-laki seperti apa. Nah, di sana ada penis, buah sakar, dan sel sperma. Nah, organ seks laki-laki ini tidak ada pada organ seks wanita, ya, seperti itu. Jadi inilah yang membedakan, ya. Tentang seks berarti menunjuk pada jenis kelamin wanita dan jenis kelamin pria. Seperti contoh pada gambar di layar ini, ya. Jadi berbeda anak-anak, ya, antara jenis kelamin wanita dan pria. Fungsinya juga berbeda. Kemudian, apa itu seksualitas? Nah, kata seksualitas ternyata lebih menunjuk pada keseluruhan kepribadian. Nah, keseluruhan kepribadian itu yang dimaksud adalah sikap, ya, atau tindakan, ya, cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan, ya, karakter maupun minat. Yang dimaksud di sini, ya, sikap seorang wanita seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, begitu juga pria atau laki-laki, kebiasaan laki-laki seperti apa, karakter laki-laki seperti apa. Nah, ini yang diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin mengembangkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki sejati, ya. Bisa dipahami sampai di sini, ya? Menjadi pertanyaan, ya, bagi kita. Pengetahuan dan keterampilan apa yang sebaiknya kamu latih atau saya latih agar kelak dapat menjadi perempuan atau laki-laki sejati? Kira-kira seperti apa? Kemudian, pertanyaan yang kedua. Kebiasaan dan nilai-nilai apa yang perlu ditumbuhkan dalam dirimu, ya, sehingga dirimu bertumbuh menjadi citra Allah yang sejati. Nah, lalu kira-kira kamu bisa menyebutkan contoh-contoh yang mengungkapkan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan penghayatan diri sebagai perempuan atau laki-laki, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya, mari kita mendalami makna dan panggilan mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki sejati, ya. Jadi, apa maknanya, ya? Bagaimana panggilan, ya, kita mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki? Kita lihat, ya, menurut pandangan atau ajaran gereja, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Ya. Jadi ini Katekismus Gereja Katolik ini adalah buku pengajaran iman, ya. Buku pengajaran iman, ya, tentang agama Katolik, ajaran-ajarannya. Nah, kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama. Dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Kata citra masih ingat, ya, anak-anak? Yaitu apa? Segambar dengan Allah. Jadi, di sini dikatakan bahwa jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, tapi merupakan gambar kekuatan dan citra kasih Allah, cinta kasih Allah yang lemah lembut. Kemudian, menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 2342 mengatakan memperoleh pengendalian diri adalah salah satu tugas yang membutuhkan waktu. Ya, jadi soal pengendalian diri yang dimaksudkan di sini. Jadi, kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Kita harus berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Dalam bagian kehidupan tertentu, ketika kepribadian dibentuk, ia menuntut suatu usaha khusus, misalnya dalam masa kanak-kanak dan masa muda. Jadi kalau berbicara tentang kepribadian berarti berbicara tentang apanya? Tentang seksualitas, ya. Oke, baik, sekarang
kita melihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2343. Nah, di sini dikatakan kemurnian mengikuti hukum pertumbuhan. Ia melewati beberapa tahap di mana ia masih tidak sempurna dan mudah untuk berdosa. Manusia yang berkebajikan dan murni adalah suatu makhluk dalam sejarah yang dari hari ke hari membentuk diri dari sekian banyak keputusannya yang bebas. Karena itu ia mengenal, mencintai, dan melaksanakan kebaikan moral juga secara bertahap. Oke, jadi pada artikel ini berbicara tentang kemurnian setiap orang. Lalu, kita lihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2344. Nah, di sini masih berbicara tentang kemurnian. Nah, kemurnian ini adalah satu tugas pribadi. Tetapi ia menuntut juga suatu usaha kultural. Ya. Kebiasaan, kebudayaan. Karena pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri itu saling tergantung. Jadi pertumbuhan pribadi saya ya sebagai manusia itu mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, situasi masyarakat yang berkembang pada saat itu. Nah, kemurnian ini mengandaikan penghormatan kepada hak-hak manusia. Terutama sekali hak atas pembinaan dan pendidikan yang memperhatikan dimensi susila, ya, kesusilaan, ya, dan rohani kehidupan manusia. Lalu artikel 2345 masih berbicara tentang kemurnian. Ya, kemurnian adalah satu kebijakan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Nah, anak-anak, sekarang kita melihat pandangan kitab suci. Nah, di sini dikatakan bahwa Santo Paulus dalam surat Rasul Paulus yang pertama, surat Korintus kepada Korintus, bab 6 ayat 13b sampai 20 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait berarti itu adalah rumah gereja. Gereja Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa? Itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi tubuh kita ini bersemayam, Roh Kudus bersemayam, Allah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini merupakan sarana kehadiran Allah. Sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, kalau tubuh kita adalah sarana untuk mewujudkan kehendak Allah, berarti seharusnya tubuh kita harus dimurnikan, harus murni, harus suci. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, mari kita merangkum materi ini ya, sambil memperhatikan ya pertanyaan yang sudah kita ajukan pada slide sebelumnya ya, bisa kamu jawab di dalam diri kamu sendiri. Nah, anak-anak yang baik ya, Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan agar kita mengembangkan diri serta sebagai perempuan atau laki-laki, terutama agar kita
semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335 ditegaskan bahwa manusia, entah perempuan atau laki-laki, harus mampu memancarkan citra. Nah, memancarkan citra berarti memancarkan gambaran dari kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Lalu, salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, antara lain dengan menjaga kesucian diri atau kemurnian diri, kesucian diri ya, baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Nah, dalam 1 Korintus dikatakan tadi, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, itu artinya tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Maka anak-anak, kita harus menghindari sikap, perilaku ataupun kebiasaan yang buruk, karena itu yang akan merusak kesucian, merusak tubuh kita. Misalnya apa? Memamerkan, bahkan menjual tubuh secara murahan, ya, melakukan pengeroyokan, tawuran, bully, ya, apalagi mencuri, kemalasan. Nah, apalagi kalau kita mengadakan membuat kerusuhan, keroyokan, begal motor, itu memang di situ dapat memperlihatkan kekuatan, tetapi itu bukan hal yang baik untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Merokok juga, ya, apalagi memakai narkoba sebagai gaya hidup. Masih banyak lagi contoh-contoh yang tidak baik, ya, yang merusak keutuhan, bahkan merusak kesucian tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sikap perbuatan yang tidak baik yang dapat merusak pribadi kita sebagai bait Roh Kudus, mencemarkan rumah Allah, ya, melakukan tawuran, ya. Kemudian merokok, tuh masih anak SD, SMP, ya, merokok, ya, masih kecil sudah merokok gitu. Kemudian tuh ada memamerkan tubuh, ya, memamerkan tubuh untuk kepentingan yang tidak baik, ya. Lalu kemudian anak SMA yang sudah menggunakan narkoba, ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari sekian banyak sikap, perbuatan, kebiasaan yang dapat merusak tubuh kita sendiri. Dan inilah yang menghambat, ya, pribadi kita sebagai perempuan dan laki-laki itu berkembang, ya, akan menghambat semuanya itu. Nah, anak-anak yang baik, mari kita menyimak cerita semula menjengkelkan kemudian berguna. Nama saya Anton. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kelas 4 SD, saya tinggal jauh dari orang tua karena diminta menemani bibi yang bekerja di kota lain. Bibi bekerja sebagai guru SD. Saya pulang ke rumah orang tua hanya 2 kali dalam setahun, yakni setiap libur semester. Saya tinggal di rumah bibi sejak SD sampai SMA, sejak bibi belum menikah, sampai bibi mempunyai 3 anak. Ada pengalaman yang tak dapat saya lupakan semasa tinggal dengan bibi. Sejak bibi menikah dengan suaminya yang juga bekerja sebagai guru dan mempunyai seorang anak, mencari penghasilan tambahan dengan memberikan les privat. Nah, mereka sering tidak sempat berbelanja dan tidak sempat memasak. Oleh karena itu, saya sering disuruh bibi belanja ke warung. Biasanya bibi sudah menuliskan apa saja yang akan dibeli, sayur mayur, dan berbagai macam bumbu dapur.
Nah, awalnya saya malu bukan main. Bayangkan, saya anak laki-laki satu-satunya yang setiap hari harus antri di warung untuk belanja sayuran di antara ibu-ibu. Nah, ada ibu-ibu yang memuji dan bangga melihat saya karena mau membantu bibi berbelanja. Tetapi ada juga yang mengejek. Ada kalanya ibu-ibu mengalah dan memberi kesempatan kepada saya untuk belanja lebih dahulu. Lama-kelamaan, bibi saya tidak hanya menyuruh saya belanja, saya juga disuruh untuk memasak. Saya diberitahu cara memotong kangkung, mengiris bawang, menumbuk bumbu, hingga memasaknya. Saya dapat memasak sayur, membuat sambal terasi, dan yang lainnya. Selain memasak, saya juga harus mengasuh anak bibi. Jika bibi saya sibuk, saya harus memandikan anak-anak bibi dan menyiapkan makanan mereka. Saya juga menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyetrika, dan sebagainya. Kadang-kadang saya marah loh dalam hati. Mengapa bibi saya memperlakukan saya seperti ini? Saya kan laki-laki. Bayangkan, semua pekerjaan itu saya lakukan selama saya tinggal di rumah bibi, yaitu sejak SD sampai lulus SMA. Sejak bibi menikah hingga mempunyai 3 anak, kadang-kadang saya malu. Tapi saya berusaha untuk tidak menolak dan tidak berontak terhadap apa saja yang bibi perintahkan kepada saya. Saya sadar bahwa kalau saya tidak ikut bibi, saya mungkin tidak dapat bersekolah. Bibi yang membiayai sekolah saya sejak saya tinggal dengan bibi. Di kemudian hari, saya kuliah. Saya baru sadar bahwa ternyata apa yang bibi latih selama ini sangat berguna. Di tempat kos, saya dapat memasak. Saya menjadi pribadi yang mandiri. Lebih-lebih setelah saya menikah dan mempunyai anak, saya dapat mengurus anak-anak saya dengan baik. Bahkan sampai sekarang, kebiasaan memasak itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Saya senang dan bangga karena walaupun saya seorang bapak, tetapi berkat didikan bibi di masa lalu, di dalam keluarga saya tidak hanya mengandalkan istri untuk urusan masak atau mengurus anak. Saya dapat membantu istri saya. Nah, anak-anak, mari kita berefleksi ya. Dalam suasana hening kita berefleksi. Apa makna cerita itu bagi saya? Apakah saya mau belajar dan mempersiapkan diri menjadi laki-laki atau perempuan sejati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam keluarga? Kira-kira niat apa yang akan saya lakukan dalam upaya untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan? Silakan kamu jawab di dalam hati dan pikiran kamu. Nah, kita lihat ya. Ini sekurang-kurangnya beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki ya. Contoh pada layar kalian ya, di sini ditampilkan seorang anak yang merapikan tempat tidur. Ini hal sederhana. Lalu kemudian ya, seorang anak atau beberapa anak sedang membersihkan lingkungan sekolah ya. Ada yang menyapu, ada yang lap cermin, lap kaca ya, ada yang membuang sampah, ada yang menyiram bunga ya, seperti itu. Kemudian ada juga ya seorang anak yang mencuci perabot, mencuci piring ya. Lalu di rumah itu ada 2 anak yang membantu ibunya membersihkan rumah, ada yang lap kaca, ada yang ngepel, ada yang menyapu. Nah, kira-kira
apakah kalian sudah melakukan hal-hal kecil seperti ini di rumah kalian? Apakah setiap bangun pagi, setelah bangun pagi saya membersihkan atau merapikan tempat tidur? Ataukah waktu di sekolah ya, saya ikut terlibat membersihkan lingkungan sekolah? Sekurang-kurangnya membuang sampah pada tempatnya? Atau di rumah juga kita membantu orang tua kita mencuci piring sesudah makan? Atau bahkan kita ikut membantu orang tua kita menyapu lantai, mengepel, atau sekurang-kurangnya kita merapikan buku-buku kita, lemari baju kita, ya, atau mainan-mainan kita. Nah, ini anak-anak sekurang-kurangnya yang bisa kamu contoh ya sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa entah laki-laki ataupun perempuan, ya. Oke, jadi yang membedakan di sini kalau soal seks yaitu jenis kelamin. Oke, jenis kelamin perempuan berbeda dengan jenis kelamin laki-laki. Tetapi secara seksualitas ya, kepribadian, kebiasaan, tindakan, perilaku itu ya, kita dapat mencontohi hal-hal yang ditampilkan di layar seperti ini ya. Entah perempuan atau laki-laki ya, kita dapat melakukan hal seperti ini ya, kebaikan-kebaikan seperti ini. Seperti contoh pada cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Ya. Jadi, yang mau disampaikan di sini adalah kita hendaknya sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki itu saling membantu satu sama lain, ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, menjadi tugas nyata, tugas konkret ya bagi kita semua adalah kita hendaknya ya melakukan kegiatan di rumah yang merupakan perwujudan pemahamanmu atas pelajaran ini. Seperti contoh tadi ya. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini ya, karena pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Kita tutup dengan doa ya untuk yang bertanda kuning ya. Di sana ada penjelasan didoakan oleh perempuan, kemudian di alinea kedua didoakan oleh laki-laki. Baik, yang perempuan berarti kita mendoakan atau membaca ya yang didoakan oleh perempuan. Kemudian silakan sesudah itu yang alinea kedua, paragraf kedua didoakan oleh laki-laki. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pencipta, tanamkanlah dalam diri kami tanggung jawab untuk melatih dan membekali diri dengan sifat-sifat seorang perempuan sejati, sebagaimana tampak dalam Bunda Maria yang taat, tulus hati dan penuh kepasrahan pada kehendak-Mu, setia pada Yesus Putra-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatian kalian semua dalam video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.